kalau ada orang Yahudi, orang yang soleh di antara mereka mati, maka di atas makamnya ini didirikan masjid. Ya. Terus ada yang ngomong, Ustadz, nah itu apa di makam Sunan Ngampel itu makamnya terus didirikan masjid, gitu Pak ya. Terus di wali-wali yang lain juga begitu. Nah begini, hadis ini menyatakan ulamanya mati dulu baru dijadikan masjid atau tempat ibadah. Kalau di makam-makam wali yang kita kenal, itu masjidnya dibangun dulu, baru meninggal dimakamkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Nurul Ihsan Perumahan Royal Mansion Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, Uqulud Dujain, dan juga kitab Hikam, kitab telwe. Ini babul masajidi, bab yang menjelaskan tentang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahul yahuda, Allah membinasakan orang Yahudi, attakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena menjadikan kubur-kubur Nabi menjadi masjid. Muttafaqun alaih. Wa zata muslimun wan nasara, termasuk orang Nasrani. Saya baca satu lagi supaya pas. Walahuma, dan menurut Bukhari Muslim, min hadithi Aisyah, dari hadis Aisyah, kanu idza mata fihimu rajulus sholihu, apabila seorang yang soleh di antara mereka itu meninggal, banau ala qabrihi, mereka membangun di atas kuburnya masjidan, sebuah masjid. Wa fihi, dan di dalamnya, ulaika syirarul khalqi, itulah sejelek-jelek manusia. Ini ada hadis begini. Ampun, ini kok kakinya ini. Orang Yahudi itu dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena menjadikan makam-makam para nabinya, makam-makam para orang yang alimnya itu sebagai masjid, termasuk orang Nasrani. Terus juga kalau ada orang Yahudi, orang yang soleh di antara mereka mati, maka di atas makamnya ini didirikan masjid. Ya. Terus ada yang ngomong, Ustadz, nah itu apa di makam Sunan Ngampel itu
makamnya terus didirikan masjid gitu Pak ya. Terus di wali-wali yang lain juga begitu. Nah begini, hadis ini menyatakan ulamanya mati dulu baru dijadikan masjid atau tempat ibadah. Kalau di makam-makam wali yang kita kenal itu masjidnya dibangun dulu baru meninggal dimakamkan di situ. Itu beda. Ya. Jadi kalau orang Yahudi itu kuburannya ono dhisik baru dijadikan apa? Tempat ibadah. Nah, ini ada perbedaannya semacam itu. Nah, sering saya dibantah dan seterusnya. Oh itu berarti yang ada di wali-wali itu nggak sesuai dengan hadis ini, ya. Belum ada kuburannya itu sudah ada masjidnya. Jadi masjidnya, suatu contoh, Sunan Ngampel itu belum meninggal dia sudah mendirikan masjid Pak. Jadi sudah ada masjidnya dulu. Nah setelah meninggal baru dimakamkan tidak di masjid, di area situ, ya. Dan ngapunten, kalau kita tengok sampai saat ini, ya, secara logika Pak, logika ya, itu meskipun sudah meninggal Sunan Ngampel itu memberi penghidupan banyak orang. Sing dodolan nduk kono ku ya akeh. Sing tuku nduk kono ku ya akeh. Ya. Nek umpamane ngapunten, nduk kene kan ana makam Pak ya. Sampai dodolan nduk kono, kono sing tuku Pak. Ya. Kono sing tuku blas. Ya, artinya apa? Nduk Quran disebutkan bahwa orang yang alim itu tidak wafat, ya, tapi bahkan dia mendapatkan rezeki, ya. Rezekinya apa? Dikirimi doa, kirimi Fatihah dan seterusnya, ya. Jadi inilah apa perbedaan orang ulama-ulama dulu dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini memang pandai Pak. Bani Israel itu pandai. Ini kalau di Israel sana itu berperang musuh siapa Pak ya? Musuh Palestina. Terus musuh siapa lagi itu? Mesir, Lebanon, Yaman, terus Iran. Kita itu ngapunten sesuai hadis tidak bisa mengalahkan orang Yahudi. Sampai kapan? Sampai kiamat. Nek wis iso ngalahno wong Yahudi berarti kiamat mau datang sudah. Ya, tidak bisa kalah Pak. Ya, orang Israel, orang Yahudi itu tidak bisa kalah. Dan orang Bani Israel itu pandai-pandai. Ini aja kalau kita lihat di Israel Pak ya, antara S1 sampai S3 itu akeh S3-e. Nah ini di kita kan celecehan S1-nya itu namanya. Kepandaiannya itu jauh. Amerika itu bukan dikuasai oleh Nasrani tapi dikuasai oleh Yahudi. Ya, nggak bisa kita mengalahkan dan itu sudah nas. Nah setelah mau kiamat orang Yahudi ini dikalahkan oleh orang Islam sampai orang Yahudi sembunyi-sembunyi di bawah batu-batu dibinasakan oleh orang Islam. Itu hadis Pak, kusok ya. Oleh karena itu kita perang ya ngalahkan nggak bisa ya. Jadi ini sudah dinas. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita
yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.